Kalau kok ini aku disuruh sama anak-anak, suruh laporin sponsor yang penipu kok. Boleh nggak sih kok Aduh, dilaporin? sponsor Posisi penipu dia itu sekarang di Taiwan. kalau sponsor penipu itu kau harus ke KP2MI. Kok bisa kau ketipu? Gimana caranya dia menipu kamu? Enggak kok, bukan aku, anak-anak yang itu loh kok Eh, TKL. Jadi mereka itu ngadunya ke aku. Terus aku pernah kau telepon langsung sponsornya ke ya? bukan aku sponsornya. Terus? Ja- Jadi kemarin aku langsung telepon ke orang PT aku. Aku tanya langsung Ah, sama mereka. Sebenarnya ya. biaya pabrik itu berapa? Tapi mereka nggak ngasih tahu kan. Nah terus Oh. aku ngasih tahu ke orang PT-nya. Itu Hmm. anak-anak itu ngeluh ya, potongan Cina trasnya itu hampir 50 apa 60 juta ya kok. Terus Ah. uang cashnya itu 75 juta. Woi, ini nggak boleh kau sebutkan nama PT-nya ya. Inisial aja. PT apa? D. A B C D Eh E F G H I J H K L M N. Ya, PT ya. PT Inisialnya apa? B, B, inisialnya B. B. Mm-mm. Apa PT Dan B? dan Iya, aku tuh terus? dan kakak kandung saya itu hampir mau jadi korbannya kok. Ini kelakuan sponsor sama orang PT yang kong kali kong gitu loh kok. Tapi aku di situ ngancam orang PT itu mau aku laporin PT-nya. Jadi Ya. potongan Cina Trust kakaknya aku itu dikurangin. Yang tadinya potongan Cina Trustnya itu hampir 50 juta. Woi. Dan pihak PT itu uh, dia bilang ke saya kalau uang job pabrik itu totalnya 75 juta gitu. Tapi saya belum masukin uangnya waktu itu kok. Saya cuma masukin 50 juta dulu. Karena pas Terus? saya lihat job yang ditanda tangan sama kakak saya itu beda, bukan job pabrik. Jadi Intinya saya bagaimana kamu merasa tertipu? saya merasa tertipu karena job yang ditanda tangan sama kakak saya itu beda kok gitu. Pas dia Bedanya datang di ke mana? sini ternyata pas dia datang ke sini bukan job pabrik, ternyata job kayak semacam konstruksi proyek gitu loh kok. Udah berapa lama kakak kamu di situ? Dia udah mau 4 bulan di sini. Nggak kuat lah intinya dia ya. Bukannya nggak kuat sih kok, itu berantemnya itu gara-gara uang gitu loh kok, ngerasa ketipu waktu itu. Tapi sponsornya ini tuh dia ngancam saya mau ngelaporin saya ke polisi karena saya nggak ngasih uang dia 25 juta katanya Itu gitu untuk loh. apa 25 juta itu? Karena sponsor itu bilang kakak saya itu dapatnya job pabrik dan Ah, pihak PT minta uang 75 juta. Tapi karena ya. saya dikasih lihat kan sama kakak saya job itu job apa, dan saya curiga itu bukan job pabrik, tapi mereka itu ngotot banget bilang kalau itu job pabrik. Jadi saya cuma masukin uangnya 50 juta dulu. Terus saya minta bukti, terus kata sponsor itu gini, kamu masukin uang 25 juta, Hmm. kamu masukin uang 50 juta, nanti 25 jutanya saya yang masukin uang saya pribadi, kata sponsor. Nah, saya minta bukti uang itu mana. Nggak ada buktinya kok, tapi dia ngotot minta ke saya gantiin uang dia setelah kakak saya nyampe di Taiwan. Nah, saya ngomong gini ke dia, laporin Berarti saya ke ini polisi sponsornya sekarang yang juga. nakal ya? Menurut kamu ini sponsornya yang nakal ya? Sponsor sama orang PT yang kong kali kong gitu loh kok. PTB. Inisial kedua, Mm-mm. kata keduanya apa? Eh, PT Bumi. Oh, Mm-mm. ya udah, ini aja, Nah, biarin aja udah. Itu PT nggak ngajar kamu kan? Ngajar kamu? enggak, karena saya tuh ngancam mereka, mau nggak saya laporin ke PT-nya, gitu. Mau nggak saya laporin PT-nya. Hmm. Terus mereka itu suruh saya sabar-sabar gitu. Ya sabar gimana? Ya Orang kan udah nggak ada banyak urusan kok, sama udah. PT. Kalau memang on jobnya tuh 50 juta ya udah, biarin aja udah. Yang 25-nya ngapain dibayar lagi? Iya, tapi dokumen kakak saya itu setelah potongan Cina Trustnya udah selesai, dokumen kakak saya itu nggak mau dibalikin. Si Oh sponsor no. itu, si sponsor itu yang suruh orang PT tahan dokumen kakak saya gitu. Karena karena saya belum, karena saya dan kakak saya nggak ngasih uang 25 juta yang dia minta. Nggak Nah, apa-apa. setelah saya debat sama orang PT itu, saya Nah, ancam mereka mau laporin, baru dokumen kakak saya dikasih kemarin. Tapi kok banyak banget anak-anak yang mengeluh masuk ke PT itu. Ini kebanyakan TKL kok. Katanya biayanya itu mahal banget. Udah uang cashnya 75 juta, terus potongan Cina Trustnya itu ada yang 50 juta, ada yang 60 juta, dan kebanyakan itu bukan job pabrik kok. Sama bentar-bentar. seperti kakak Ini saya. kamu tadi bilang banyak dan mereka semua udah melapor. Nggak ada yang berani. Cuman mereka ngadu ke saya aja sih. Karena karena kakak saya juga hampir mau jadi korbannya, makanya saya mau lapor gitu loh. Eh, Mm. ya kalau menurut saya ya, ini ya sponsornya aja sih yang nakal. Kalau Iya, PT kan dia nggak iya, cecil. iya. Ini saya mau ngelaporin sponsornya kok. Dia juga posisinya di Taiwan. Hah? Sponsornya di Taiwan? Iya, kayak sponsor online gitu loh kok dia. Penipu, dia banyak yang bilang dia itu penipu. Terus ya kok kalau dia bawa TKW itu ya, kalau dia masukin TKW ke PT itu, dia tuh sengaja ngasih pinjam ke TKW itu 1 apa 2 juta, ada 1 apa 2 juta,
Terus setelah mereka nyampe ke Taiwan, si sponsor itu minta ganti ke TKW itu 1 bulan gaji kok. Bahkan ada yang 14 juta juga. Saya cuma mau ngasih tahu gini, ini kan kamu menduga lah ya. Lain kali kalau ngomong di live saya jangan terlalu ini, takutnya nanti kamu bisa kena undang-undang ITE gitu loh. Hmm. Tadinya saya mau nanya siapa, jadi nggak bisa. Ya kan, kalau kamu bilang dia penipu, dia gini, itu sudah menjatuhkan martabat dia intinya. Jadi saya nggak bisa nanya kamu. Tadinya saya mau nanya sama kayak kalian guys, siapa sih mau tahu siapa kan? Tapi nggak bisa, dia sudah sebut ini orang udah penipu apa segala macam. Nanti kalau disebut namanya, nanti dia kena guys. Hmm. Nggak bisa disepil dan nanti kau inbox aja, coba saya pelajarin dulu ya. Tapi saya belum tentu Iya, bisa bantu nih ya, karena kan uangnya iya, fokusnya ada di Indonesia. Sekarang posisi anak-anak sudah di Taiwan, benar? iya, iya benar. Nah, kalau mau minta pengembalian, akhirnya menurut saya, secara logika saya, dia harus kembali semua ke Indonesia, baru bisa melakukan pelaporan di Indonesia. Gitu ya kok. Iya. Jadi nggak bisa kamu kejadian di Indonesia ngelapor di Taiwan, tidak bisa. Oh iya, iya. Iya, hukumnya nggak masuk itu, berbeda sudahan. Hmm. Oke? Iya ya kok. Iya, ya, Ya, ngerti, Kak. Ya, makasih ya kok. yo yo. Ya, Saya sudah follow kamu. iya ya, makasih. Saya tahu lah, buat kalian yang merasa sudah berangkat, merasa kemahalan, minta ada pengembalian. Segini guys, bukannya Koko nggak mau bantu. Koko itu kenapa hanya membantu mereka yang sudah rugi dan kembali ke Indonesia? Karena lokasi untuk lokusnya mereka memberikan uang itu di Indonesia. Jadi yang bisa bertindak ini juga aparat yang di Indonesia. Nah, ada problemnya lagi. Makanya aku bilang saya ini membantu kalian ini banyak masukan lah. Setelah kita pelajarin, memang benar uang job ini tidak bisa disalahkan kalau Pak Menteri tidak bergerak. Kenapa saya ngomong begitu? Mencuri bersalah, ada undang-undangnya. Merampok salah, itu ada undang-undangnya. Mengambil uang job tak ada undang-undangnya, tak ada. Jadi tidak bisa dikatakan mengambil uang job ini bersalah, tapi skema penempatannya yang mungkin salah. Nah, dan juga di dalam peraturan menteri tidak dituliskan jelas nih. Kalau misalnya Pak Menteri bisa nih ya, saya bukan ngomong harus ya, kalau bisa nih Pak Menteri, tambahkan klausalnya, selain uang yang sudah ditetapkan dalam CS, tidak dapat dipungut biaya lain lagi. Kalau terjadi pemungutan biaya lain selain di CS, maka dikenakan sanksi administratif atau melanggar peraturan yang mana dilarikan ke pidananya. Tapi selama ini kan menteri-menteri yang lama sama yang dulu-dulu kepala-kepala itu kan tidak berani membuat peraturan ini. Padahal mereka mungkin bisa. Karena permasalahan banyak PT yang kena sama Faisal ini kan karena saya ganteng saja. Karena saya ganteng saja, makanya bisa kutunjuk hidungnya dia. Kau. Gitu. Karena saya ganteng, bukan karena saya gimana, bukan. Banyak problemnya guys. Sebenarnya jujur saya juga sangat pusing. Makanya saya belajar dan belajar lagi. Pusing guys. Kayak peraturan dari pemerintah itu saya anggap tidak, perlindungannya kurang. Kebanyakan itu penempatannya. Lama-lama minta tak ganti nih Kementerian Penempatan Pekerja Migran Indonesia aja udah nggak usah perlindungan. Bagi yang paham mungkin saya ngomong-ngomong sedikit ini kalian mengerti lah ya. Bagi yang tidak mengerti ya sudahlah. Intinya saya juga sedang berjuang untuk hari ini. Saya masih berjuang. Ya, saya masih berjuang dari bulan 1 tahun lalu. Sudah 1 tahun nih. Karena saya tidak bisa masuk di dalam peraturan menteri itu, nggak bisa membuat mereka mengenakan sanksi administratif, ada sanksi pidana terkait pengambilan biaya job ini. Saya fight di instansi satunya, kepolisian. Terima kasihlah buat Mabes yang memperhatikan nasib anak-anak, teman-teman PMI kita. Thank you banget nih abang-abang yang di dalam nih. Kalau yang ini saya sudah nggak tahu nih, karena saya ada rencana sudah pengen audiensi ke Pak Menteri. Semoga diterima ya. Sebenarnya Pak Menteri juga orang yang nice sih. Kayaknya diterima sih. Semoga lah, semoga ya.